Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu Anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran, dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 134 dari 134 anggota Dewan dengan rincian sebagai berikut. Fraksi Kutai, 27 dari 27 orang anggota. Fraksi Samudra Pasai, 19 dari 19 orang anggota. Fraksi Buton, 17 dari 17 orang anggota. Fraksi Larantuka, 15 dari 15 orang anggota. Fraksi Waigeo, 13 dari 13 orang anggota. Fraksi Mataram, 12 dari 12 orang anggota. Fraksi Majapahit, 11 dari 11 orang anggota. Fraksi Pajajaran, 10 dari 10 orang anggota. Dan fraksi Sriwijaya, 9 dari 9 orang anggota. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna Dewan masa persidangan 1 tahun sidang 2023 sampai 2024 hari ini Kamis 14 September 2023 dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan pasal 59 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sidang Dewan yang terhormat,
sesuai dengan jadwal acara rapat masa persidangan 1 tahun sidang 2023 sampai 2024. Hasil rapat Bamus DPR RI tanggal 12 September 2023, acara rapat paripurna Dewan hari ini merupakan agenda tunggal, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah agenda rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum memulai acara rapat paripurna hari ini, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden nomor 8 Pres 9 2023 perihal pengajuan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat, sekarang marilah kita memasuki acara rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu kami sampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan A. Penyampaian laporan Komisi 3 atas pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang bertugas. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudari Amira Nadia Nisrina untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM DPR RI beserta jajarannya, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta bimbingan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat mengakhiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan agenda rapat paripurna DPR RI pada hari ini, perkenankanlah saya mewakili Komisi 3 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembicaraan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah selesai dibicarakan di tingkat 1. Dan kami sampaikan secara singkat bahwa Panja telah melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah secara efektif sejak masa persidangan pertama tahun 2022 sampai 2023. Dalam pembahasan tersebut, Panja melakukan pendalaman dengan berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja, seminar, dan diskusi terarah untuk menggali aspirasi masyarakat dan melakukan pengayaan materi. Dewan Pimpinan Paripurna yang terhormat, kami telah melakukan rapat panitia kerja dan didapat hasil sebagai berikut. 9 fraksi menyetujui untuk tetap mempertahankan DIM nomor 225. Sedangkan DIM nomor 857 pasal 263 tentang penghinaan presiden dan wakil presiden disetujui dalam rapat kerja
dengan reformulasi rumusan menjadi setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa Baik, mohon maaf, diulangi sekali lagi. Perbesar lagi. Perbesar lagi. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Terkait dengan DIM nomor 1001 pasal 320 belum mendapatkan kesepakatan sehingga diputuskan untuk dibawa dan dibahas pada pembahasan tingkat 2 hari ini. Terkait dengan DIM nomor 1001 pasal 320 terdapat 2 alternatif rumusan, yaitu alternatif 1, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Alternatif 2, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri laporan kami pada hari ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, pemerintah beserta tim ahli pemerintah yang telah berupaya menyelesaikan perumusan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan optimal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Komisi 3 DPR RI dan tim pendamping pembahasan rancangan undang-undang, yaitu analis legislatif, perancang undang-undang dan tenaga ahli, termasuk di dalamnya ahli bahasa yang telah membantu tugas-tugas Komisi 3 dalam perumusan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa, dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukan, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat proses perumusan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian laporan Ketua Komisi 3 mengenai pembicaraan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tingkat 1. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Saudari Amira Nadia Yesrina, yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Telah kita dengarkan bersama-sama laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana terdapat 3 substansi yang krusial, yaitu 1. DIM nomor 225 tentang pidana mati. 2. DIM nomor 857 tentang penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI. Dan DIM nomor 1001 tentang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang. Substansi terkait DIM nomor 225 mengenai pidana mati dan DIM nomor 857 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI telah disepakati dalam pembahasan di pembicaraan tingkat 1, sehingga menyisakan 1 substansi yang perlu kita ambil keputusan di rapat paripurna ini, yaitu DIM nomor 1001 mengenai mengadakan pawai unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Memasuki agenda selanjutnya adalah pendapat fraksi yang disampaikan oleh masing-masing ketua fraksi. Dikarenakan dalam rapat kerja sudah ada rumusannya, maka dalam rapat paripurna ini, masing-masing fraksi dipersilakan untuk memilih rumusan pasal yang ada. Kesempatan pertama kami berikan kepada fraksi Kutai. Kepada fraksi Kutai atau yang mewakili kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya nama saya Muhammad Rifaldi Ka'bah, nomor anggota A060 dari fraksi Kutai. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Menurut sikap dari fraksi kami, yakni fraksi Kutai, untuk DIM nomor 1001 atau pasal 320 rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami memilih alternatif nomor 1. Baik, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih kepada fraksi Kutai. Berikutnya fraksi Samudra Pasai kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya Safaru Ezira dengan nomor anggota 093 dari fraksi Samudra Pasai. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran, dan hadirin yang berbahagia. Dalam pasal 320 dari hasil diskusi kami fraksi Samudra Pasai menyetujui alternatif 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Samudra Pasai. Berikutnya fraksi Buton kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang telah diberikan. Nama Zahra Zahira dengan nomor anggota A065 selaku Ketua Fraksi Buton. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran, dan hadirin yang berbahagia. Menurut sikap fraksi kami tetap memilih untuk mengambil alternatif 1 pada pasal 320 dengan beberapa pertimbangan yang telah disepakati. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Buton. Berikutnya fraksi Larantuka kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Kamelia Kalila, nomor anggota A014 dari fraksi Larantuka. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirin yang berbahagia. Saya mewakili fraksi Larantuka menyatakan pilihan kami di alternatif 1 mengenai pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, karena dirasa lebih menimbulkan sifat jera dengan adanya ancaman penjara. Demikian pendapat fraksi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Larantuka. Berikutnya fraksi YGO kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan.
Saya Riza Aditya Nur Fauzi, nomor anggota A042 dari fraksi YGO. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan yang hadirin yang berbahagia. Atas beberapa pertimbangan dan diskusi lebih lanjut mengenai DIM nomor 1001 tentang pengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa izin kepada yang berwenang, menurut sikap fraksi kami, fraksi YGO, kami memilih alternatif kedua pada pasal 320. Demikian pendapat fraksi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi YGO. Berikutnya fraksi Mataram kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Angelina Virginia Wong dengan nomor anggota A053 dari fraksi Mataram. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan juga Menteri HAM RI, dan hadirin berbahagia. Saya mewakili fraksi Mataram ingin diterapkannya alternatif 2. Maka kami sekali lagi menegaskan untuk diterapkannya alternatif 2 yang bertuliskan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggu kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara dan masyarakat dipidana dengan pidana denda yang paling banyak kategori 4. Dengan catatan ditambahkannya penjelasan penjatuhan pidana denda diserahkan pada mekanisme pengadilan dengan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana ini. Dikarenakan dengan pidana penjara dapat memberikan iklim buruk bagi kebebasan berserikat dan berpendapat. Sekian dari kami fraksi Mataram, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Mataram. Berikutnya kepada fraksi Majapahit kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang disediakan. Nama saya Ean Sintanta Ginting, nomor anggota A129 dari fraksi Majapahit. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Dengan beberapa pertimbangan yang telah kami lakukan, saya sebagai wakil fraksi Majapahit memilih alternatif 2 pada DIM 1001 pasal 320 yang menyatakan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di tempat umum atau di jalan umum yang menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Dengan penjelasan penjatuhan pidana denda diserahkan pada mekanisme pengadilan dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan pidana ini. Demikian pendapat dari fraksi Majapahit, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Majapahit. Berikutnya fraksi Pajajaran kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Mutiara Andini, nomor anggota A127 dari fraksi Pajajaran. Yang terhormat, pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirin yang berbahagia. Menurut sikap dari fraksi kami, pada DIM 1001 pasal 320 kami sepakat dan memilih alternatif 2 atas pertimbangan yang kami lakukan, karena adanya reformulasi rumusan pasal dengan penambahan dampak yang ditimbulkan untuk menentukan besar hukuman yang diberikan. Demikian pendapat fraksi kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Pajajaran. Berikutnya fraksi Sriwijaya kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Brad Alexander, nomor anggota A025 dari fraksi Sriwijaya. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirin yang berbahagia. Menurut sikap dari fraksi kami setuju dengan perubahan yang diusulkan dalam alternatif 1 untuk DIM nomor 1001, yaitu RUU KUHP pasal 320, karena yang pertama, lebih spesifik dan terukur, kedua, perlindungan terhadap kepentingan umum, dan yang ketiga, hukuman yang proporsional. Sekian pandangan dari fraksi kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya. Kami dari meja pimpinan mohon izin untuk mengakumulasi hasil dari pendapat mini fraksi. Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat, sesuai pandangan dari fraksi-fraksi, masih terdapat perbedaan pandangan terkait DIM nomor 1001 mengenai pengadaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, sehingga masih perlu diambil kesepakatan bersama. Untuk itu dari meja pimpinan, kami menawarkan rapat paripurna kita skor selama 5 menit untuk lobby. Bagaimana, apakah dapat disetujui? Baik, terima kasih. Untuk itu, kepada ketua fraksi dipersilakan untuk maju ke meja pimpinan. Kepada pemerintah kami minta untuk maju ke meja pimpinan. Terima kasih.
ditetapkan keputusan pada DIM nomor 1001 mengenai pengadaan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Maka dari itu, sesuai dengan kesepakatan di mana akan terdapat dua opsi. Opsi pertama yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 atau 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian untuk opsi yang kedua, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Kemudian untuk opsi yang ketiga yaitu abstain. Untuk pengambilan keputusan terkait opsi tersebut, lobby mengusulkan untuk dilakukannya pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Apakah usulan ini dapat disetujui? Sebelum kita melakukan voting, kita dengarkan terlebih dahulu tata cara mekanisme voting. Silakan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan. Bismillah. Pemungutan suara secara terbuka dengan cara berdiri atau mengacungkan tangan. Langkah pertama, penandatanganan daftar hadir. Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota DPR menandatangani daftar hadir. Penandatanganan daftar hadir tidak boleh diwakilkan. Langkah kedua, persiapan pelaksanaan pemungutan suara. Setelah rapat memenuhi quorum, pimpinan rapat membuka rapat. Pimpinan rapat memberikan penjelasan mengenai 1. Materi yang pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pemungutan suara secara terbuka. Kedua, tata cara pemungutan suara. Ketiga, tata cara penghitungan suara. Masing-masing fraksi menunjuk 1 orang untuk menjadi saksi pemungutan suara. Langkah ketiga, penyampaian suara. Penyampaian suara dilakukan dengan berdiri atau mengacungkan tangan fraksi demi fraksi. Menyampaikan suara dipandu oleh pimpinan fraksi dengan menanyakan pilihan kepada anggota DPR fraksi demi fraksi. Langkah keempat, penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan oleh petugas secara langsung dari anggota DPR fraksi demi fraksi. Petugas mencatat hasil penghitungan suara dalam lembar hasil pemungutan suara fraksi demi fraksi atau keseluruhan. Langkah kelima, pengumuman hasil pemungutan suara. Petugas menyampaikan lembar hasil penghitungan suara kepada pimpinan rapat fraksi demi fraksi. Pimpinan rapat mengumumkan hasil pemungutan suara fraksi demi fraksi. Langkah keenam, pengesahan hasil pemungutan suara. Pimpinan rapat membacakan hasil pemungutan suara secara keseluruhan. Pimpinan rapat memintakan persetujuan kepada anggota DPR atas hasil pemungutan suara kepada anggota DPR untuk disahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk persiapan, kami persilakan kepada saksi-saksi dari masing-masing fraksi dan petugas dari Sekretariat Jenderal untuk berdiri di depan sidang.
Sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan pemungutan suara atau voting ini diawali dengan penghitungan kehadiran anggota Dewan dalam sidang. Untuk itu, kami persilakan kepada petugas dari Sekretariat Jenderal untuk menghitung kehadiran anggota dalam sidang ini dengan didampingi saksi dari masing-masing fraksi. Kami persilakan. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan penghitungan, jumlah kehadiran dalam rapat paripurna hari ini berjumlah 134. Berdasarkan jumlah tersebut, rapat dinyatakan quorum dan dapat dilaksanakan voting. Apakah dapat disetujui? Selanjutnya, kita akan memulai pemungutan suara atau voting terkait DIM nomor 1001 mengenai pengadaan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Pimpinan akan memulai dari fraksi Kutai. Yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori 2. Kepada yang setuju dengan opsi pertama, dipersilakan untuk berdiri. Baik, kepada saksi bisa disebutkan berapa suara? Oke, baik. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pada opsi 1 dari fraksi Kutai sejumlah 27 suara. Kemudian untuk yang setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, untuk opsi 2, tidak ada suara. Kemudian untuk yang setuju dengan opsi 3, yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Samudra Pasai yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum, di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kepada yang setuju dengan opsi 1, dipersilakan untuk berdiri. Baik, karena tidak ada yang setuju dengan opsi 1, maka opsi 1 dari Samudra Pasai berjumlah 0 suara. Kemudian yang setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, untuk yang setuju dengan opsi 2 dari fraksi Samudra Pasai sejumlah 20 suara. Kemudian silakan
dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian yang setuju dengan opsi 3 yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, karena tidak ada yang setuju dilanjutkan ke fraksi selanjutnya, yaitu fraksi Buton. Yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang setuju dengan opsi pertama silakan berdiri. Baik, dari fraksi Buton yang setuju dengan opsi 1 sejumlah 17 suara, dipersilakan untuk duduk kembali. Kemudian yang setuju dengan opsi 2, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, pada opsi 2 dari fraksi Buton sejumlah 0 suara, kemudian dilanjutkan dengan opsi 3 yaitu abstain. Silakan berdiri. Baik, sejumlah 0 suara dari fraksi Buton pada opsi ketiga. Selanjutnya dilanjutkan oleh fraksi Larantuka yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Baik, dari fraksi Larantuka yang setuju dengan opsi 1 sejumlah 15 suara, silakan duduk kembali. Kemudian yang selanjutnya yang setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, untuk opsi kedua tidak ada suara. Kemudian yang setuju dengan opsi 3 yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, sejumlah 0 suara. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh fraksi YGO. Yang setuju dengan opsi 1 yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Baik, untuk selanjutnya opsi 1 sejumlah 0 suara. Selanjutnya yang setuju dengan opsi 2 yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, untuk opsi 2 dari fraksi YGO sejumlah 12 suara. Silakan untuk duduk kembali. Kemudian yang setuju dengan opsi 3 yaitu abstain. Silakan berdiri.
Baik, sejumlah 0 suara selanjutnya dapat dilanjutkan oleh fraksi Mataram. Yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Baik, opsi 1 sejumlah 0 dari fraksi Mataram. Selanjutnya yang setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, untuk opsi 2 dari fraksi Mataram sejumlah 12 suara. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, yang setuju dengan opsi 3 yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, opsi 3 sejumlah 0 suara. Dapat dilanjutkan oleh fraksi Majapahit. Yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Baik, dari opsi 1 sejumlah 0 suara. Dilanjutkan dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai untuk unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Yang setuju silakan berdiri. Baik, yang setuju dengan opsi 2 dari fraksi Majapahit sejumlah 10 suara. Kemudian yang setuju dengan opsi 3 yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, yang setuju dengan opsi 3 sejumlah 0 suara. Selanjutnya yaitu fraksi Pajajaran, yang setuju dengan opsi 1 yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Baik, untuk yang setuju dari opsi 1 sejumlah 0 suara, kemudian yang setuju dengan opsi 2 yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, yang setuju dengan opsi 2 dari fraksi Pajajaran yaitu sejumlah 10 suara. Kemudian selanjutnya setuju dengan opsi 3 yaitu abstain, silakan berdiri. Baik, sejumlah 0 suara. Selanjutnya dari fraksi Sriwijaya. Yang setuju dengan opsi 1 yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Silakan berdiri. Berapa? Baik, pada opsi 1 dari fraksi Sriwijaya sejumlah 8 suara. Selanjutnya setuju dipersilakan untuk duduk kembali.
Selanjutnya setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Silakan berdiri. Baik, pada opsi 2 sejumlah 0 suara, kemudiannya setuju dengan opsi 3, yaitu abstain. Silakan berdiri. Baik, sejumlah 0 suara. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil pemungutan suara yang telah dilakukan, maka hasil pemungutan suara terkait DIM nomor 1001 adalah sebagai berikut. Yang setuju dengan opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana dengan denda paling banyak kategori 2 sejumlah 67 suara. Kemudian yang setuju dengan opsi 2, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 4 sejumlah 64 suara. Yang setuju dengan opsi 3, yaitu abstain, sejumlah 0 suara. Dengan demikian, berdasarkan hasil voting, rapat paripurna menyetujui opsi 1, yaitu setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau di tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya adalah pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh masing-masing ketua fraksi. Kesempatan pertama kami berikan kepada fraksi Kutai. Kepada fraksi Kutai, kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Ka'bah, nomor anggota A060 dari fraksi Kutai. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan hadirin yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan pendapat akhir fraksi dari fraksi Kutai. Bahwasannya kami dari fraksi Kutai menyetujui rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih pimpinan. Kepada ketua fraksi dipersilakan untuk maju ke depan.
terima kasih kepada fraksi Kutai. Berikutnya fraksi Samudra Pasai, kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Safari Ezira dengan nomor anggota 093 dari fraksi Samudra Pasai. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirin yang berbahagia. Dari fraksi kami, Samudra Pasai, menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara keseluruhan untuk disahkan menjadi Undang-Undang Kitab Pidana. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih kepada fraksi Samudra Pasai. Berikutnya fraksi Buton, kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 3, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran, dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Zahra Zahira dengan nomor anggota A065 selaku Ketua Fraksi Buton. Menurut sikap fraksi kami, Fraksi Buton, kami menyetujui tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi undang-undang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Buton. Berikutnya fraksi Larantuka, kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Kamelia Kalila, nomor anggota A014 dari fraksi Larantuka. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita telah menyelesaikan pembahasan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fraksi Larantuka menyatakan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjadi undang-undang. Semoga pasal ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya mewakili fraksi Larantuka mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
Baik, terima kasih kepada fraksi Larantuka. Berikutnya fraksi YGO kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Riza Aditya Fauzi, nomor anggota A042 dari fraksi YGO. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Menurut sikap dari fraksi kami, fraksi YGO terkait pendapat akhir mengenai DIM ketiga pasal 320, kami, fraksi YGO menyetujui tentang rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih atas kerjasamanya antara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta seluruh fraksi yang terlibat dalam rapat pada kali ini. Demikian pendapat fraksi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi YGO. Berikutnya fraksi Mataram kami persilakan. Kepada fraksi Mataram kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Saya Angelina Virginia Wong, nomor anggota A053 dari fraksi Mataram. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirnya berbahagia. Kami dari fraksi Mataram menyetujui rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjadi Undang-Undang KUHP. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada fraksi Mataram. Berikutnya fraksi Majapahit kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ean Sinta Ginting, nomor anggota A129 dari fraksi Majapahit. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI, dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan hasil akhir pendapat fraksi Majapahit. Kami menyetujui rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara keseluruhan untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian hasil akhir fraksi kami. Terima kasih atas kerjasamanya para anggota Dewan yang terhormat.
Baik, terima kasih kepada fraksi Majapahit. Berikutnya fraksi Pajajaran, kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Mutiara Andini, nomor anggota A127 dari fraksi Pajajaran. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM RI dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan hasil akhir fraksi kami, bahwa kami menyetujui rancangan Undang-Undang KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian pendapat fraksi kami. Terima kasih. Terima kasih kepada fraksi Pajajaran. Berikutnya fraksi Sriwijaya, kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Brian Alexander, nomor anggota A025 dari fraksi Sriwijaya. Kami dari fraksi Sriwijaya menyetujui rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekian pandangan fraksi kami. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya saya menanyakan kepada sidang paripurna Dewan hari ini, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dengan demikian, sidang paripurna Dewan hari ini menyetujui rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya saya persilakan kepada Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM DPR RI beserta jajarannya, yang kami hormati Jaksa Agung RI beserta jajaran dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta bimbingan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan agenda rapat paripurna DPR RI pada hari ini,
perkenankanlah saya mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir pemerintah terkait pengambilan keputusan tingkat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemerintah yakin bahwa perubahan ini akan membawa perbaikan signifikan dalam aspek keadilan di dalam sistem hukum, sesuai dengan tuntutan zaman dan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada masyarakat. Langkah ini juga dipandang sebagai tonggak penting dalam upaya meningkatkan stabilitas sosial dan keamanan negara. Dengan melahirkan Undang-Undang KUHP yang baru ini, kita telah mengambil langkah bersama untuk menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber hukum yang relevan dengan dinamika masyarakatnya, menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang berbahagia, akhirnya hari ini pada rapat paripurna DPR RI menjadi saksi atas keberhasilan negara Indonesia melakukan rekodifikasi hukum pidana nasional dengan disepakatinya rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tingkat 2. Izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, khususnya Komisi 3 yang penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dapat menyelesaikan pembicaraan mengenai rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Komisi 3 DPR RI dan tim pendamping pembahasan rancangan undang-undang, yaitu analis legislatif, perancang undang-undang dan tenaga ahli, termasuk di dalamnya ahli bahasa, yang telah membantu dalam perumusan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa, dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukan, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat proses perumusan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pendapat akhir yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 September 2023. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Melalui forum ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya kepada Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta seluruh jajarannya atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini, Kamis 14 September 2023. Selaku pimpinan rapat, saya menyampaikan terima kasih kepada para anggota Dewan, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, beserta seluruh jajarannya, serta para hadirin atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan tim pendamping pembahasan rancangan undang-undang, yaitu para analis legislatif, perancang peraturan perundang-undangan dan tenaga ahli, termasuk di dalamnya ahli bahasa, yang telah membantu menyelesaikan pembahasan dalam pembicaraan tingkat 2 rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup rapat paripurna dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana perasaannya semuanya? Luar biasa semuanya, Kak Indah sampai terharu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, seru banget ya. Tadi mulai dari Ya pemirsa, tadi sama-sama telah kita saksikan bagaimana jalannya sidang paripurna DPR RI Parlemen Remaja 2023 yang dihadiri oleh anggota Parlemen Remaja yang mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan menjadi seorang legislator dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengetahui bagaimana proses dibalik pembentukan daripada undang-undang bersama dengan pemerintah, dan ini menjadikan salah satu sebagai pembelajaran dan juga sosialisasi DPR RI untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda bagaimana seorang legislator dan juga anggota DPR RI dalam bekerja melaksanakan tugas pokok sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga menyerap aspirasi masyarakat dan juga membentuk perundang-undangan untuk Republik Indonesia. Nah, tadi kita saksikan bagaimana anak-anak muda di belakang saya ini, pemirsa, saat ini sudah mengikuti beberapa hari ini untuk mengikuti kegiatan parlemen remaja dan diakhiri pada hari ini yang ditutup oleh sidang paripurna yang telah dilakukan sebelumnya. Tadi siang adalah sidang atau rapat badan musyawarah untuk membahas daftar inventaris masalah dalam pembahasan beberapa perbahasan atau rancangan undang-undang, yang tadi salah satunya adalah pembahasan rancangan undang-undang KUHP yang di dalamnya ada beberapa pembahasan daftar inventaris masalah yang tadi juga sudah dibahas oleh anggota parlemen remaja yang telah hadir di tahun 2023 ini. Dan pemirsa, dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan parlemen remaja 2023 ini. Nanti di tahun depan tentunya pasti akan ada lanjutan kembali anggota kegiatan parlemen remaja di tahun 2024. Saya Deden Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan tayangan kami selanjutnya, pemirsa. Ketua Pelaksana Parlemen Remaja 2023, Bapak Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Bapak Dr. Anda Suratna MSI untuk menyampaikan evaluasi.